Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, sudah siang. Tenaganya menjadi lemah. Saya ulangi. Apabila saya bilang apa kabar anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, saya ulangi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang menunjukkan itu semangatnya mudah-mudahan semakin bertambah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang ini, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga dengan berdoa proses pembelajaran kita di pagi ini dapat berjalan dengan baik dan ilmunya masuk ke dalam otak kita, dapat kita aplikasikan nantinya di lingkungan. Ya, siapa di sini seksi ibadahnya siapa? Ah ya, Destia ya, Destia. Untuk boleh memimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Ah? Desta Amelia. Mana Desta Amelia? Sakit. Sakit apa? Ya, kita doakan semoga temannya cepat sembuh. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai sholat 5 waktu atau sholat fardu 5 waktu. Sebelum Bapak masuk ke materi ini, kita mengingat kemarin kita telah belajar tentang apa? Tentang hadas. Ya, hadas terbagi menjadi berapa kemarin? 2. Ada apa saja? Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas Kecil. Ya, kita akan masuk materi di siang ini tentang sholat fardu 5 waktu. Sekarang yang pertama, coba kalian amati apa yang dilakukan pada gambar ini. Sholat. Ya, gerakan sholat. Ini siapa yang tidak sholat subuh tadi pagi? Ya, sholat semua ya. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, siang ini, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan dalil disyariatkannya sholat. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan syarat wajib dan syarat sah. Yang keempat, nanti kalian bisa menjelaskan rukun sholat. Habis itu, selanjutnya kalian dapat menjelaskan waktu sholat. Yang terakhir, nanti kalian bisa menelaah hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, sekarang kita masuk ke pengertian sholat. Siapa yang tahu sholat itu apa sih sholat? Ya, sholat itu menurut bahasa itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah itu adalah sholat itu ibadah yang dilakukan dengan perbuatan dan perkataan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Paham sampai di sini? Paham. Ya, sholat fardu sendiri itu menurut hukumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fardu ain. Yang kedua ada fardu kifayah. Apa sih fardu ain? Diri sendiri.
Ya, diwajibkan pada individu. Diwajibkan pada kita ini. Kita wajib untuk melaksanakan sholat. Diwajibkan pada kita. Sedangkan fardu kifayah itu adalah ya diwajibkan atas seluruh muslim. Contohnya adalah sholat jenazah. Apabila di sebuah pedesaan itu sudah ada yang mewakili untuk melaksanakan sholat jenazah, maka yang lain yang tidak melaksanakan sholat itu tidak mengapa, tidak apa-apa. Maksudnya paham? Adapun dasar hukum diwajibkannya sholat itu terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan berikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya, adapun syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal sehat. Keempat, sudah balik atau dewasa. Yang kelima, terjaga, artinya tidak tidur. Keenam, telah sampai dakwah kepadanya, sudah sampai penjelasan bahwasanya sholat itu adalah wajib. Ya, kita lanjut. Adapun syarat sah sholat itu, yang pertama dia harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Harus suci, badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, tempat sholat kita harus suci dari najis. Najis apa sih najis? Ya, yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tadi sudah kita bahas di awal tadi, hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, harus menutup aurat. Di mana batas aurat laki-laki? Ya, kalau wanita seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Yang keempat, harus menghadap kiblat. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Sekarang perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, tertawa. Ketiga, berhadas besar. Keempat, terbuka auratnya. Kelima, mengubah niat. Keenam, membelakangi kiblat. Ketujuh, makan dan minum. Kedelapan, murtad. Kesembilan, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Kesepuluh, bergerak dengan banyak 3 kali atau lebih berturut-turut. Ya, kita lanjutkan. Waktu sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu itu ada berapa? 5. Yang pertama ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, waktunya zuhur itu awal waktunya setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu. Sedangkan asar itu waktunya mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenam matahari. Sedangkan maghrib waktunya itu dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq, yaitu cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Yang isya, waktu isya dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar. Subuh waktunya dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Adapun rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat. Yang ketiga, takbir atau ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumanina. Yang keenam, iktidal. Ketujuh, sujud 2 kali. Kedelapan, duduk antara 2 sujud. Habis itu duduk tahiyatul akhir. Habis itu membaca tahiyatul akhir. Ke-11 membaca selawat. Ke-12 memberi salam. Ke-13 adalah tertib.
Dari materi yang tadi Bapak sampaikan sudah paham semua? Ya, paham. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, Tin, apa mau tanyakan, Tin? apa perbedaannya sholat wajib dan sholat sunnah? Iya, apa perbedaannya sholat wajib dan sholat sunnah? Sholat wajib itu wajib kita kerjakan. Apabila kita tinggalkan, kita akan mendapat dosa. Apabila kita kerjakan, kita akan mendapat pahala. Sedangkan sholat sunnah itu adalah apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila tidak kita kerjakan tidak apa sih contoh sholat wajib tadi? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau sholat sunnah, Eji? Sholat rawatib. Iya, apa lagi? Sholat duha. Ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan sama materi tadi? Ya, mulai ini. Tadi kan rukun sholat ada istilah tumaninah. Apa itu tumaninah Pak? Iya. Tumaninah itu adalah berhenti sejenak. Contoh, misal kalian ingin ruku, misal Allahu Akbar, bukan? Mau bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sejenak nih. Dosa. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar langsung. Nah, itu tidak ada tumani. Nah, harus berhenti sejenak. Paham? Ya, kalau sudah paham, Bapak lagi yang bertanya. Nah, Bapak lagi yang bertanya. Ya, Bapak mau tanya. Kalau niat itu termasuk syarat wajib kah, syarat sah kah, atau rukun? Niat adalah termasuk rukun sholat Pak. Rukun sholat. Ya, betul atau salah? Ya, kasih hapus dulu buat kita. Ya. Tanya lagi, si Eji, ya apa sih yang dimaksud dengan sholat menurut bahasa? Sholat menurut bahasa Betul atau salah? Ya, salah lagi. Ya, setelah tadi proses pembelajaran sudah kita lewati, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Kalian diskusikan tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, kelompok 1 Nuraini, kelompok 2 si Eji, kelompok 3 Olivia, kita kelompoknya di sini, kelompok 4 Maya, habis itu kelompok 5 adalah Nabila. Ya, kerjakan kelompok 1 tentang syarat wajib, kelompok 2 tentang syarat sah sholat, kelompok 3 Olivia tentang hal-hal yang membatalkan sholat, kelompok 4 tentang waktu sholat, kelompok 5 adalah rukun sholat. Paham? Ya, kerjakan. Setelah kalian berdiskusi tadi, Bapak mau perwakilan satu kelompok dari kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok Ananda Nuraini, coba presentasikan dari kelompoknya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Ketiga, berakal sehat. Keempat, sudah balik. Kelima, terjaga. Keenam, merasa berdakwah kepadanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2. Kelompok Ananda Eni, tolong presentasinya langsung diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang syarat sah sholat. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dan najis. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3, kelompok Ananda Olivia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang hal-hal yang membatalkan sholat.
Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, tertawa. Yang ketiga, berharis besar maupun kecil. Yang keempat, terbuka aurat. Yang kelima, merubah niat. Yang keenam, membelakangi kiblat. Yang ketujuh, makan dan minum. Yang kedelapan, murtad. Yang kesembilan, meninggalkan salah rukun sholat dengan sengaja. Yang ke-10, bergerak dengan banyak 3 kali atau lebih berturut-turut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 4, ketua kelompoknya, undang Naya untuk menyampaikan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang waktu sholat 5 waktu. Pertama, waktu-waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Waktu zuhur, awal waktunya setelah condong matahari ke barat. Waktu asar, mulai dari habis waktu zuhur. Maghrib, waktu dari terbenamnya matahari. Isya, waktu isya dari hilangnya syafaq. Waktu subuh, waktunya dari terbit fajar. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Ini adalah kelompok 4. Ya, kita lanjut untuk kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Yang pertama adalah berdiri, kedua niat, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima rukuk dengan tumakninah, yang keenam iktidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah, yang ke-8 duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, ke-9 duduk bagi tahiyat akhir, 10 membaca tahiyat akhir, ke-11 membaca salawat, ke-12 membaca salam, 13 tertib. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu kelompok 5. Tadi sudah Bapak jelaskan dan kalian sudah berdiskusi, maka dapat disimpulkan bahwasanya syarat wajib sholat itu ada. Ya. Dan syarat sah sholat itu ada berapa? Yang membatalkan sholat ada berapa? Dan rukun sholat itu ada 13. Ya, pesan Bapak jangan sampai tinggalkan sholat. Karena sholat itu bagaimana ada hadis mengatakan awalu mayusabu alaihi abdu yaumal qiyamah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jadi pesan Bapak jangan sampai tinggalkan sholat. Coba kalian lihat di poin Bapak ini. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Ya, paham sampai sini? Nah, ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan yang telah kita pelajari semoga bermanfaat. Ya, sebelum Bapak menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.